Halo, Sobat Ekspor Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas ya satu topik yang cukup menarik di bidang perdagangan internasional, khususnya ekspor. Adalah cara bagaimana kita memasuki satu pasar ekspor di mancanegara dengan satu studi kasus negara Kanada. Eh, Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya dulu sebelum kita memulai. Jadi bisnis mulai dari minggu lalu ya, minggu ini tepatnya, kita memulai kembali satu program webinar secara gratis dan diagendakan setiap minggu itu kami lakukan 2 kali, setiap hari Senin dan hari Rabu. Topiknya berbagai macam, segala sesuatu A to Z yang terkait dengan kegiatan ekspor khususnya, dan juga kita bisa membahas kegiatan untuk impor. Mengapa kami menganggap penting webinar ini? Karena ini merupakan salah satu cara kami untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dilakukan oleh bisnis selaku platform B2B yang menghubungkan buyer-buyer di luar negeri dengan potensial eksportir yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kita bisa mulai. Mungkin admin bisa kita lanjut. Oke, di sini kita akan langsung saja ya. Topiknya mengenai cara mudah untuk masuk ke pasar ekspor dengan studi kasus adalah di Kanada. Materi yang akan kita ulas di hari ini lebih banyak berasal dari satu jalur yang kami sebut sebagai jalur logistik, jalur supply chain, ya, supply chain atau mungkin di sini kita sebut sebagai rantai pasokan. Nah, supply chain ini adalah satu mekanisme, ya, adalah satu cara untuk menghubungkan di perdagangan internasional barang-barang, ya, dari satu negara ke negara yang lain. Dan dalam proses supply chain ada yang disebut sebagai logistik. Logistik itu adalah perpindahan barang ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, proses ini merupakan satu proses yang berantai yang saling terkait. Makanya disebut sebagai rantai pasokan ataupun supply chain. Cara bagaimana satu barang yang berasal dari satu negara bisa dipindahkan ke negara yang lain. Ya, dalam hal ini adalah dari negara, katakanlah negara kita, Indonesia sebagai eksportir dengan negara tujuan adalah Kanada. Sebagai satu rantai pasokan, tentunya chain ini, roda-roda ini harus bergerak secara dinamis, dan ada kalau misalnya di rantai ya, kayak di rantai di sepeda motor itu kan tetap harus ada pelumasnya. Ya, tentunya pelumas ini adalah berbagai hal yang harus kita kaji, yang harus kita asah terus. Nah, apa yang dibahas ya dalam supply chain? Yang paling utama yang harus kita pahami dalam proses supply chain ini adalah yang disebut sebagai Incoterms. Incoterm ini adalah international, ya, commercial terms. Ini adalah satu bukan satu jargon, satu istilah, satu kode
yang dibuat oleh International Chamber of Commerce yang disebutkan adalah Incoterm 2020. Artinya ini adalah satu kode yang dibuat pada tahun 2020 sebagai pembaruan yang terakhir. Apa yang dibahas di dalam Incoterm ini? Ini adalah proses pemindahan barang tadi. Ya, di situ ada proses yang namanya pengangkutan, ada proses tanggung jawab asuransi, dan juga kemudian ada yang namanya proses pengangkutan. Nah, ini hal-hal kita mungkin secara umum tahu, sering kita mendengar istilah yang namanya FOB, kita sering mendengar yang namanya CNF. Nah, di sini di tahun 2020 kode-kode itu sudah disederhanakan dengan hanya menjadi 11, ya. Itu mulai ada namanya EXW, X-word, kemudian ada FCA, Free Carrier, ya. Kemudian ada FAS, Free Alongside, ya. Kemudian ada FOB, Free On Board. Kemudian ada CFR, dulu namanya CNF, sekarang menjadi CFR, Cost and Freight. Nah, CIF yang sering kita dengar tetap tidak berubah adalah Cost, Insurance and Freight, ya. Kemudian ada CPT, ya, Carrier Paid. Kemudian ada CIP, Carrier Insurance and Paid. Kemudian ada DAP, ada DPU, dan ada DDP, Delivery Duty Paid. Nah, ini di bagian bawahnya itu dilihat adalah siapa dan apa risikonya untuk masing-masing. Di situ ada siapa yang harus bertanggung jawab, di mana tempat posisinya. Nah, ini akan kita kaji lebih lanjut ya, tapi ini di session yang lain. Nah, kali ini sebagai gambaran saja apa-apa poin yang harus kita ketahui yang merupakan bagian utama dari satu supply chain. Ya. Kemudian dari proses Incoterm ini, ya, kita akan mengkaji lebih lanjut, ya, apa itu Incoterms. Ya, di sini Incoterms itu mungkin bisa ditunjukkan kepada slide yang berikutnya, ya. Nah, di sini kita akan melihat apa arti Incoterms dan apa makna daripada Incoterm dan kenapa Incoterm itu merupakan satu hal yang penting. Karena ini satu hal yang sudah menjadi satu kesepakatan secara internasional untuk perdagangan internasional, artinya juga akan menjadi satu hal yang baku dalam proses transaksi ekspor maupun impor. Jadi coding-coding tadi, ya, untuk terutama ini menyangkut masalah carrier, masalah pengangkutan, masalah asuransi, tanggung jawab, segala macamnya. Jadi poin-poin ini akan menjadi hal yang umum, hal yang baku, hal yang standar yang harus dipahami oleh setiap pelaku ekspor maupun impor. Ya. Nah, kemudian Incoterm itu sendiri, ya, kalau kita lihat mereka menentukan apa, ya? Mereka itu menentukan pembayaran, ya, untuk transportasi dan asuransi dan keagenannya, ya. Kemudian dia juga menanggung masalah membahas ataupun menetapkan risiko, ya. Risiko itu ada di pihak siapa, ada di pihak mana. Kemudian juga menyangkut masalah cara ataupun metode pengiriman dari barang itu sendiri. Nah, namun Incoterm itu tentunya tidak membahas secara detail menyangkut produk. Dia tidak membahas mengenai harga barangnya, tidak membahas masalah kualitas daripada barang, ya. Mungkin slide-nya mungkin bisa dibantu ya biar teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya singgung, ya. Dan dia juga tidak melihat kepada hal-hal mana yang sudah merupakan ranah ataupun kesepakatan kontrak antara si penjual dan si pembeli, antara seller dan buyer. Jadi khusus dia menyangkut masalah kepada pihak yang bertanggung jawab dengan masalah pengangkutan, delivery, pengiriman, dan juga asuransi. Ya, jadi ini yang harus menjadi acuan dan juga pemahaman kita
Ya, tadi kita sudah bahas mengenai proses-prosesnya, bentuk-bentuknya seperti apa, coding-codingnya seperti apa, dan ini lebih jelas mengenai secara inkotem. Bisnis nanti akan membuat satu sesi tersendiri lah, kita membahas mengenai apa dan bagaimana inkotem itu diaplikasikan. Nah, satu hal yang penting, ya, satu hal yang penting yang harus eh, kita pahami dan kita ikuti, karena Inketem ini untuk setiap versinya berubah, ya, dibiasakan pada saat kita memberikan suatu penawaran ataupun saat membuat suatu kontrak, katakanlah kita melakukan kontrak untuk pengiriman barang dari Indonesia ke, katakan, ke Dubai, ya, ke Dubai, ya, ke Dubai. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan menetapkan bahwa pengiriman barang kita, atau mungkin kita lebih gampang lah ke Kanada lah, ya. Kanada itu pelabuhannya mungkin bisa di Halifax, ya. Nah, kita mengirimkan barang kepada Halifax. Artinya apa? Kita harus jelas bahwa barang yang akan kita kirim ini kotemnya adalah CIF Halifax. Dari mana? Port of destination harus kita jelas sebutkan. Tidak bisa kita menyebutkan Indonesian Main Port. Kita katakan langsung sebutkan Tanjung Priok Port of Indonesia. Ya. Kemudian jadi CIF, ya, tujuannya kemana? Langsung ke CIF Quebec, Kanada. Incoterm 2020. Nah, jadi ini merupakan satu klausula yang harus teman-teman perhatikan. Ya, tadi kenapa saya katakan demikian, karena kita kan di sini kita akan mencoba satu kasus, ya, kita mengimpor barang ke Kanada. Artinya apa? Barang itu harus sampai ke Kanada dengan Incoterm yang jelas. CIF artinya apa? Cost, ya, cost itu artinya cost untuk pengiriman, cost untuk delivery-nya, mulai dari pengangkutan, mulai dari kapal, handling. I-nya adalah insurance. Insurance ini adalah insurance yang mengcover freight-nya dari pelabuhan muat, ya, POL-nya, port of loading-nya di Tanjung Priok, kemudian sampai POD-nya, port of destination-nya di mana? Di Quebec, Kanada. Ya, jadi ini merupakan satu kesatuan yang sudah dibakukan di Incoterm. Ya, meskipun terkadang dari marine insurance ini, kalau kita menggunakan menggunakan laut, ya, kalau kita menggunakan udara, kita bisa sebutkan jadi airport, ya, Soekarno-Hatta Airport sampai mungkin ke Vancouver, ya, port of airport Vancouver, kita sebutkan detail. Nah, jadi ini teman-teman, kenapa kita harus pahami dulu, karena ini merupakan satu titik poin ini yang menentukan seperti apa barang, karena barang itu akan dikirim dari Indonesia sampai ke Kanada, sampai ke Quebec tadi, untuk pengirimannya menggunakan laut, dan asuransi pengirimannya laut juga sudah di cover oleh kita karena kita jualnya CIF, ya, cost, insurance, and freight. Ya, jadi cost itu adalah harga barang, ya, insurance-nya marine insurance, ya. Jadi harus dibedakan nih. Ada asuransi barang kadang-kadang juga mengcover, tapi nanti bisa kita bicarakan, kita negosiasikan dengan pihak forwarder, dengan pihak katakanlah broker insurance, ini covernya apa nih? Bisa nggak covernya itu di top up, mengcover barang yang masih dimuat, sebelum dimuat, sampai barang itu sampai ke tangan si pembeli. Itu negotiable, ya, bisa dibicarakan yang lain, ya, dibicarakan dengan secara terpisah dengan pihak providernya. Nah, di sini kita membahas mengenai mengimpor barang ke Kanada, ya. Ada beberapa hal yang cukup menarik, bahwa untuk import barang di Kanada, prosesnya itu dihandle oleh pihak federal. Jadi Kanada itu ada strukturnya, mungkin negaranya, negara ada negara federal dan ada negara provinsi, ya. Kalau di Indonesia kan negara, dan untuk lokal itu provinsi. Kalau di Kanada untuk pemerintahan pusatnya disebutkan sebagai negara federal. Kemudian di bawahnya juga ada
provinsi-provinsi. Nah, untuk proses importnya ini Kanada itu proses import itu ditangani oleh pihak federal, ya. Nah, satu hal juga yang menarik bahwa masuk ke Kanada itu semua barang itu kena GST, ya, Government Service Tax, ya, untuk itu sebesar 2,5%. Nah, ini jadi kita harus pahami juga nih kondisi di Kanada, bahwa kita untuk masuk ke Kanada kita harus pertimbangkan bahwa barang yang masuk itu ada GST. Kalau kita kan kita mengenal yang namanya ada PPN, ya, PPN untuk proses biaya masuk, kemudian ada bea masuknya, ada lagi PPN bea masuk, PPN untuk terhadap bea masuknya. Jadi kalau bea masuknya katakanlah kena 10%, ditambah lagi PPN-nya, ya, PPN 11%, maaf, 11%. Nah, juga ada lagi proses PPN sendiri di kita, proses yang PPN lain. Jadi ada lagi misalnya barang lagi kena lagi PPN BN, barang tambahan. Nah, jadi itu sebabnya kenapa barang-barang impor di kita harganya lumayan tinggi, ya, karena memang pajak kita beda, ya, banyak pajaknya. Kalau di Kanada itu cuma 1 kali. Nah, kemudian juga ada pajak untuk barang yang dijual, ya, untuk barang yang diimpor tersebut apabila akan dijual itu juga ada pajak untuk setiap provinsi, tapi ini sudah masuk ke pajak lokal, ya. Mungkin kalau di kita ya pajak PPN penjualan lokal, ya, di sana kenanya itu 13%. Nah, jadi inilah adalah sorry, ya, total 13%, eh, dan kemudian ada pajak ya, GST itu tergantung di setiap provinsinya. Nah, kemudian untuk bea dan pajak itu dihitung berdasarkan nilai, ya, nilai yang masuk. Jadi kalau di Kanada itu mereka cukup cukup kuat, ya, cukup kuat regulasinya. Jadi untuk hitungan bea masuk itu mereka menggunakan currency Kanada, dan itu sebenarnya sama di Indonesia juga menggunakan nilai tukar. Mungkin kalau teman-teman yang biasa atau pernah lakukan impor ataupun yang berhubungan dengan pajak itu punya yang tahu yang namanya pajak eh, custom, yaitu diperbarui setiap minggu, kalau nggak salah setiap hari Rabu itu keluar, ya, pajak mingguan yang berlaku untuk ya, proses impor. Sebenarnya pajak ini ya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, CQ, Dirjen Pajak, ya. Nah, sebenarnya tidak hanya berlaku untuk pajak, tapi sering dipakai juga untuk kegiatan bisnis yang lain dengan mengacu kepada pajak nilai pajak mingguan. Jadi nilai tukar. Jadi nilai tukar pajak itu setiap minggu itu diubah. Kalau di Kanada ya mereka punya regulasi sendiri berlaku pada hari diprosesnya eh, masuk itu dokumen-dokumen importnya itu ya diberlakukan nilai tukarnya. Jadi nilai tukar itu sangat ya dibilang fluktuatif juga mungkin tidak fluktuatif, tapi mengacu kepada nilai tukar mata uang asing, entah itu pakai dolar atau pakai euro, tetap harus dihitung dengan menggunakan mata uang Kanada. Kalau untuk konteks seperti ini kurang lebih sama dengan yang diberlakukan di Indonesia. Kita juga menggunakan rupiah untuk perhitungan biaya masuk, ya. Jadinya di situ ada 2 pajak yang ada di Kanada tersebut, adalah pajak duty yang berdasarkan HX code, ya, HX code. Kemudian juga ada yang namanya GST, ya. GST itu untuk nilai barang dan itu merupakan kewenangan dari federal. Ya, jadi ini merupakan gambaran buat teman-teman yang akan masuk ke Kanada. Tolong dihitung. Jadi kita tidak menghitung harga jual dari barang kita, ekspor kita sampai ke FOB, tadi bisa ditambah dengan cost untuk pengiriman barangnya, ditambah insurans, ditambah juga dengan freight. Jadi cost itu adalah harga barang, ditambah dengan freight. Juga harus diperhitungkan adanya pajak-pajak lokal yang masuk ke Kanada. Ya. Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena disinilah merupakan titik poin, ya, titik balik kita dalam menghitung apakah harga barang kita itu kompetitif atau tidak. Ya. Pola ini berlaku untuk ke semua negara tujuan ekspor kita. Jadi kemanapun
kita sebaiknya juga mengetahui aturan import yang ada di negara tujuan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, satu hal yang menarik, jadi beberapa tahun yang lalu itu Kanada itu sudah membuat satu sistem yang namanya eh, e-manifest. Jadi e-manifest ini hampir kalau kayak kita di Indonesia mungkin tahu teman-teman yang bermain di import, ya itu ada namanya purchasing master list, ya hampir seperti itu, ya. Nah, tapi ini diberlakukan untuk semua barang yang akan masuk ke Kanada itu diwajibkan mengisi form yang namanya e-manifest. Jadi semua barang yang akan masuk, nama barangnya, ICE code-nya, siapa pengirimnya, siapa manufakturnya, itu harus masuk dan harus didaftarkan sebelum proses barang itu akan dikirim. Ya ingat ya, bahwa ini manifest itu harus kita siapkan sebelum barang itu kita siap untuk dikirim. Karena apa? Karena ini menyangkut kepada dokumen-dokumen yang nanti akan terkait mulai dari dokumen itu diproduksi, dokumen itu diekspor, ekspor clearance sampai pengirimannya. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita sudah kirim barang ternyata menjadi bermasalah, ditolak karena data-data yang ada dalam e-manifest itu berbeda dengan data-data yang ada dalam dokumen real, ya, dokumen sah dari kepabeanan untuk proses ekspor dari Indonesia menuju Kanada, ya. Nah, dibutuhkan satu kepatuhan untuk regulasi ekspor atau kondisi dalam hal ini kita dari sisi Kanadanya adalah regulasi untuk produk-produk impor yang masuk ke Kanada, ya. Jadi eh, sebenarnya bisa kita lihat ya di Kanada itu ada yang namanya Kanada, ya ada aturan-aturan kita bisa lihat lah dari HS-nya di Kanada, aturan-aturan segala macam. Setiap HS code itu punya aturan masing-masing, ya. Jadi tolong teman-teman yang punya niat atau punya rencana untuk ekspor ke Kanada ini tolong juga diperhatikan adanya e-manifest, ya. Nah, ada baiknya apabila kita sudah ada komunikasi dengan pihak buyer yang ada di Kanada, kita tanyakan juga, minta bantuan mereka untuk bisa mengisikan formulir e-manifest. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada yang namanya CFIA, Canadian Food Inspection Agency. Kalau di Indonesia kita kenal dengan nama BPOM, ya. Jadi badan inspeksi ini, jadi kita mencoba lah mengerucut, kita katakanlah akan mengirim produk makanan, ya, produk makanan yang akan kita kirim ke Kanada. Ya, satu hal yang harus eh, kita pahami bahwa pihak Kanada itu sangat mengatur ya untuk produk-produknya. Ada produk-produk yang terlarang, ya. Produk yang terlarang salah satunya adalah produk, bukan salah satunya, yang paling utama adalah produk dairy. Dairy itu adalah produk-produk yang berasal dari ternak, ya, seperti susu, keju, segala macam. Kanada sangat memprotek, ya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu lah, beberapa tahun lalu, dia membatasi sekali. Dan saat ini karena untuk produk-produk yang seperti dairy ini harus mendapatkan kuota, ya kuota, ya kuota karena apa? Tujuan mereka adalah melindungi petani ataupun peternak yang ada di Kanada, ya. Agak berbeda dengan kuota yang masuk ke Indonesia, ya mungkin teman-teman tahu lah untuk produk-produk katakanlah seperti beras, gula, itu juga ada kuota impor, ya, kuota impor, tapi bukan untuk memprotek petani kita, tapi justru untuk memprotek, minta maaf, importirnya, ya kan? Pelaku-pelakunya dibatasi, ya, supaya nggak rebutan. Jadi harganya sudah bisa diatur, meskipun kenyataannya juga agak repot, ya, kita agak susah. Yang namanya beras ataupun gula yang katanya sudah diatur regulasi, ternyata di pasar juga nggak bisa terkendali harganya, yaitu eh, kita bicara lain lah di sini. Kalau di Kanada itu diatur tujuannya adalah untuk melindungi.
melindungi peternak mereka. Nah, kemudian juga ada komoditi yang juga sangat diatur, tapi ini bukan diatur oleh tingkat federal, tapi diatur oleh tingkat provinsi, adalah alkohol. Ya, jadi mereka juga sangat memprotek barang-barang ataupun produk-produk makanan beverage ya, terutama beverage yang mengandung alkohol, itu sangat diatur. Nah, kemudian untuk mendapatkan kuota ini kita harus mengajukan license. Lisensi ini berlaku selama 2 tahun ya. Nah, ini bentuknya perizinan untuk masuk ke Kanada yang harus juga kita siapkan. Nah, kemudian Badan Inspeksi Makanan Kanada ini, CFIA ini, mereka sangat juga melindungi konsumen dan bisnis ya yang ada di Kanada ya. Jadi sebenarnya import ini tidak hanya mengatur, CFIA tidak hanya mengatur barang, sama seperti Badan POM di Indonesia, mereka mengatur, meregulasi produk-produk yang akan masuk ya, termasuk juga mengatur di sini akan mempunyai satu bagian kepada pihak pemerintah untuk mengatur mungkin nilai pajak, meskipun urusan pajak itu tetap merupakan kewenangan dari pihak federal dan pihak masing-masing provinsi yang ada di Kanada. Nah, satu hal juga yang patut diketahui bahwa CFIA ini mengatur ya proses labeling. Mungkin dikembalikan dulu slide-nya ke slide sebelumnya ya. Di sini bisa dilihat bahwa ada 2 label ya. Kanada ini negara bilingual, Inggris dan France. Kebanyakan provinsi-provinsi di sana malah berbahasa Prancis, France. Ya, jadi semua barang-barang yang masuk ke Kanada, terutama barang-barang yang berbahan dasar makanan dan minuman, itu wajib menterakan nutrition fact-nya ya, kandungan nutrisi dan juga label ya. Label dalam 2 bahasa ya. Dan label ini sudah harus dibuat sejak dari proses produksi, dari di pabrik. Jadi nggak ada itu proses labelnya. Kalau di Indonesia kan masuk dulu, masuk ke ruang karantina, labelnya baru dipasang. Kalau di Kanada tidak. Semua proses ini harus dilakukan mulai dari proses produksi. Jadi dari produksi, udah dipasangin labelnya, itu sudah langsung label dalam bentuk 2 bahasa, bilingual. Sebagai contoh. Jadi itu satu hal yang wajib. Jadi apabila diketemukan bahwa labelnya itu hanya bahasa Inggris, otomatis pihak custom di Kanada merujuk kepada aturan dari Canadian Food Inspection Agency, itu berhak untuk menolak produk. Jadi ini harus menjadi perhatian buat teman-teman yang akan mengekspor barang ke Kanada untuk secara aktif mendiskusikan dengan pihak buyer di sana, ya, dengan pihak buyer apa saja aturan dan syarat ketentuannya. Kalau mengenai label ini adalah satu hal yang mandatori, wajib, ya, nggak bisa dibantah, harus disiapkan mulai dari produksi. Makanya tadi saya bilang kan, dari awal produksi itu kita sudah harus siapkan. Jadi semua posisi kita, GIF kita, cost kita, di cost kita itu sudah termasuk juga masalah packagingnya, masalah labelingnya, itu harus sudah mengikuti aturan yang berlaku di negara Kanada. Kanada ya, kita bicara Kanada. Untuk negara-negara lain, sebaiknya juga dilakukan validasi dan verifikasi syarat dan ketentuan yang berlaku di sana. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk pembatasan import ya. Pembatasan import yang ada di Kanada itu ya tadi ada produk susu, ya, kemudian minuman beralkohol, ya, dan seterusnya. Ini nanti bisa slide ini dibagi ya, admin ya, nanti kepada para peserta ya. Nah, di sini adalah SIAL ya. SIAL ini adalah satu event ya untuk food show. Di Indonesia juga ada SIAL itu, setahun sekali dibikin, umumnya ada di mungkin antara itu di Kemayoran. Ini adalah
satu pameran untuk produk-produk makanan, bahan baku makanan. Ya, kalau dilihat di gambar yang tadi di slide sebelumnya, ini di sini kelihatan adalah kan Brazil. Brazil itu negara yang negara pertaniannya cukup maju, sangat maju ya, terutama untuk gula, kemudian bahan pangan yang lain, dan mereka itu sangat agresif untuk membuka booth di Kanada ya, untuk di event show di Sial ya, mereka banyak. Nanti mungkin teman-teman juga akan berkesempatan pada saat Sial akan bikin ada pameran di Indonesia, silakan bisa mampir untuk bisa melihat produk-produk yang produk food ya, pertama produk food ataupun produk dari negara-negara lain yang akan tentunya akan dijual ke Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah peta Kanada ya. Kanada ini adalah negara yang di bagian utara dunia ya. Di situ dia dekat dengan kutub, dan sebagian wilayahnya juga adalah ada danaunya, ada laut ya kan. Nah, kemudian di situ juga ada bagian daratan. Nah, ini adalah satu kontur negara Kanada. Jadi kalau teman-teman mendapatkan inquiry ataupun permintaan, ya teman-teman juga harus perhatikan peta ini di mana. Apakah dari Toronto, apakah dari Winnipeg, apa dari Halifax, apa dari Vancouver, atau dari Quebec. Karena itu menyangkut nanti tentunya delivery-nya kemana, ya kan? Kalau kita menuju ke yang ke arah atas itu udah agak agak susah. Makanya akan ada port-port lokal. Ya, jadi itu akan menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman yang akan mencoba masuk ke negara Kanada. Meskipun pelabuhan utamanya adalah dari Vancouver dan dari Halifax. Oke, kita lanjut dari petanya Kanada. Nah, seperti apa? Nah, di Kanada ini ya, angkutan utama untuk transportasi ya, transportasi kargo untuk daratnya menggunakan kereta api. Selain tentunya ada port-port lokal untuk negara-negara di pesisir laut ataupun di dekat danau. Ya, dan laut kereta api ini melintasi dari sisi mulai dari sisi barat ke arah timur ya, pihak Kanada ya. Ada satu jalur kereta api yang khusus, ya bukan khusus, yang khususnya untuk kargo itu kebanyakan mereka menggunakan kereta api ketimbang ya transportasi darat untuk truk, sangat-sangat mahal. Nah, jadi ini adalah pola ataupun bentuk yang ada di Kanada. Kenapa ini kita perhatikan, kita jadi akan tahu ternyata akan ada proses intermodalisme yang ada di Kanada. Jadi ini sebagai gambaran aja buat teman-teman bahwa ini kereta api ini menjangkau kota-kota besar yang dilalui oleh jalur kereta api di Kanada. Jadi artinya apa? Ya, kita harus pertimbangkan kalau kereta api pakai kereta itu ngangkutnya apa sih? Umumnya dalam bentuk kontainer. Nah, artinya teman-teman yang akan mengekspor barang ke Kanada juga harus perhitungkan bahwa nanti barang-barang yang akan kita kirim ini umumnya akan masuk ke dalam kontainer. Jadi bukan barang-barang yang lepas. Oke, kita lebih lanjut lagi. Nah, kita bicara di sini adalah eh, proses yang namanya intermodalisme. Ya, intermodalisme ini adalah satu proses pengiriman barang, jadi end to end ya, dari pengirim barang, dari seller untuk nyampe ke end buyer itu bisa menggunakan berbagai macam moda transportasi. Bisa kayak kalau kita mungkin kenal Antimo ya, dari darat, laut, udara itu ada, semuanya ada. Dan itu semua bisa dilakukan. Sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan di kita, cuman kalau di Kanada itu bentuknya kan dalam bentuk kontinen, ya. Semua daratan itu menyatu. Kalau kita adalah negara kepulauan, sehingga intermodanya menjadi lebih lebih panjang. Ya kan, jelas antar pulau, kemudian di dalam pulau sendiri sudah ada angkutan tersendiri,
khusus di Jawa juga selain pakai truk juga ada angkutan pakai kereta api. Ya kalau di luar pulau kita mungkin hanya tersedia truk, ataupun juga malah mungkin ojek, ataupun pakai kapal pengangkut. Ya, nah ini satu hal juga yang menjadi bahan kajian teman-teman ya untuk bisa mempelajari. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mengetahui pola gini akan mudah buat kita. Oh ternyata untuk kirim barang ini menuju ke satu kota di Kanada ya kita akan menggunakan transportasi apa saja. Ya akan mudah. Karena apa? Karena setiap pengangkutan dengan transportasi itu juga tentunya akan ada syarat dan ketentuan tersendiri. Ya, terus kita pahami kalau ngangkut pakai laut apa larangannya. Kalau ngangkut pakai kereta api, pakai kereta apa ininya kendalanya. Jadi harus dihitung juga nih. Pasti karena dia melakukan prosesnya ini menggunakan intermodalisme, jadi ada antar transport ya, pergantian moda transportasi, kita harus juga perhitungkan bahwa kemasan kita pun harus kuat. Kenapa? Dari darat kita dikirim truk naik ke laut, lari laut pindahkan lagi ke darat, mungkin juga pakai tracking masuk ke kereta, kita pindah lagi yang lain, berarti itu kontainer bisa beberapa kali naik turun, ya. Mungkin juga handlingnya bisa rough handling, bisa yang soft, tapi kita tidak bisa berharap kita akan mendapatkan operator yang bisa soft, ya. Bisa selalu soft, bisa saja kita bertemu oleh apa operator kontainer yang malah handlingnya dia rough ya. Jadi kita harus perhatikan. Nah kita yang harus melihat, kita harus memahami, kita nggak bisa memaksakan kepada buyer kita. Buyer tahu mungkin terima barang. Nah tugas kita adalah menyerahkan barang dalam keadaan utuh untuk sampai ke pihak buyer kita. Nah di sini ada surat muat udara ya, surat perjalanan udara ataupun kita sebutkan sebagai airway bill. Yang mungkin saatnya bisa bergeser. Nah, di sini airway bill ini adalah surat pengangkutan menggunakan moda udara. Ya, artinya barang-barang ini dikirimkan pakai pesawat. Pesawat itu ada limitasi. Kontainer yang akan digunakan di dalam pesawat berbeda dengan kontainer yang biasa digunakan di darat ataupun untuk pengangkutan dengan laut. Karena space-nya akan disesuaikan. Termasuk juga jenis barang yang bisa dimuat pakai udara. Ya, sisi positifnya ya pakai udara pasti lebih cepat ya. Karena hitungan jam mungkin sudah bisa pindah negara. Kalau antar benua ya katakanlah ya paling lama juga 1 kali 24 jam. Itu sudah sampai ke benua yang lain, benua yang terjauh. Itu sudah bisa ya. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya, jadi ini yang teman-teman juga harus pelajari karena di sini nyangkut surat pengangkutan udara ini biasanya prosesnya malah lebih lebih simpel, lebih cepat. Jadi karena dia cepat, ya kita nggak seribet "Oh, harus begini segala macam, mereka cepat membuat biasanya prosesnya cepat, dia hanya menghitung berapa hitungan kilo freight udah kita oke surat ini buat jalan. Kadang-kadang seringkali kita terima surat muat jalan itu untuk udara itu masih coret-coret tantangan. Tapi itu sah sejauh itu ditantangani oleh pihak yang kompeten untuk menandatangani surat perjalanan udara ini. Tapi biasanya kalau yang resmi, pasti carrier itu sekarang sudah teknologi printing itu sudah banyak ya kan. Mereka dengan mudah bisa memprint dengan menggunakan kertas ya pakai NCR ya non cardboardless atau juga bisa menggunakan secara digital. Oke. Nah, di sini kalau laut itu Ocean Bill of Lading ataupun BL atau juga Seaway Bill BL itu bisa macam-macam ya. Di situ ada sama isinya mengenai nama barangnya, kriterianya. Ya, jadi ini adalah dokumen-dokumen standar yang digunakan tadi dokumen pengiriman namanya airway bill ya kalau udara, kalau laut itu seaway bill atau juga sering disebut sebagai bill of lading ataupun ocean bill of lading BL ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini nih ya satu hal yang menarik mengenai Kanada.
Ya, proses clearance di Kanada itu baik laut maupun udara itu mereka proses bea cukainya itu sudah punya KPI yang cukup bagus dengan waktu hanya 15 menit sampai maksimal 1 jam. Itu sudah bisa clearance. Dan custom di Kanada itu buka 24 hours, 7 days a week. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan kargo itu maksimal itu 24 jam sampai 72 jam. Jadi 1 kali 24 sampai 72 jam. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalau kita masuk ke lingkungan baru, kamu harap lapor kepada RT. Nah, di sana barang itu sudah selesai, bisa di clearance. Tahu kenapa bisa cepat? Itu tadi kan. Karena apa? Mereka sudah menyiapkan e-manifest di depan. Yang repot itu kita harus menyiapkan e-manifest itu supaya proses ini bisa cepat. Ya, label juga segala macam kita sudah harus siap lengkap. Jadi ya artinya kalau semua itu sudah beres pada saat itu barang berangkat dari pelabuhan asal, port of destination, ya di negara tujuannya juga sudah gampang. Yang penting sudah e-manifest sudah oke, ya mereka proses bisa lebih cepat, ya. Jadi eh, jadi satu hal yang menarik juga, ya satu hal yang menarik juga di Kanada ini, ya perusahaan-perusahaan asing, ya terutama yang katakan tadi kita mau kirim makanan nih ke Kanada, kita mau kirim keripik singkong, ya kita belum tahu bayar kita siapa. Kanada bisa, misalnya nama PT-nya PT Tahukah Kamu, ya. Nah PT Tahukah Kamu ini dia memproduksi keripik singkong, bukan keripik tahu ya. Ya, PT Tahukah Kamu ini dia bikin keripik singkong. Dia mau kirim ke Kanada. Nah, PT Tahukah Kamu ini itu bisa mendaftarkan PT-nya sebagai importir di Kanada. Menarik ya. Mereka bisa. Mereka memperkenankan itu. Jadi kita bisa menjadi importir. Tapi nanti setelah kita mendisplay, kemudian kita bisa mendapatkan bayar. Nah, bayar pertama itulah akan menjadi sebagai appointee, sebagai importir untuk barang kita. Tapi artinya itu dimudahkan di Kanada. Mudah kan? Yang sulit apa? Itu tadi ya. Menyiapkan, mengisi e-manifestnya. Ya. Sama memenuhi syarat-syarat ketentuan yang ada di CFIA. Jadi Canadian Food Inspection Agency, ya susah nggak juga, sekarang gampang kok kita browsing, kita lihat cek IS code, ya kan. Nah bisnis bisa membantu, bisnis itu sebagai B2B platform, ya kita sering bikin virtual account, kita bisa undang konsulat kita di Vancouver ataupun malah kedutaan Indonesia di Vancouver, kita juga ITBC untuk memberikan masukan nih apa regulasi yang ada di Australia. Mereka juga mereka bisa mengundang beberapa buyer yang ada di Australia, di Kanada untuk ikut, ya. Sering-sering lah teman-teman ikut webinar. Siapa tahu nanti ada undangan untuk bergabung di business matching secara virtual dengan potensi buyer yang ada di Kanada. Oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada risiko dan kepatuhan. Ya, risk, ya compliance dan risk. Ya, terutama untuk pengiriman pakai udara. Ya, mungkin teman-teman yang sering bepergian itu kan yang namanya korek api atau apa barang-barang yang bahkan parfum aja itu pada saat kita masuk ke ruang tunggu itu seringkali itu disita, nggak boleh masuk, ya karena apa itu barang-barang yang inflammable, mudah terbakar, ya ini satu hal yang juga harus menjadi perhatian. Paling ini sudah menjadi perhatian internasional ya, IATA, International Air Transport Association, yang mengatur untuk penumpang dan juga barang itu sudah membuat aturan mengenai barang ini. Jadi
ini sudah menjadi hal yang umum. Terutama juga untuk katakanlah baterai. Baterai itu juga jangan dilihat oh gampang, enggak, baterai itu satu barang yang mudah terbakar, ya. Itu sebabnya juga power bank dengan satu daya yang tinggi itu juga beberapa maskapai penerbangan itu menolak, ya, untuk mengangkut itu diperiksa. Laptop kadang-kadang juga lebih sering malah diminta baterainya itu dicopot dari device-nya, ya, untuk menghindari risiko adanya terjadi kebakaran, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk pengepakan barang, ya. Barang itu tentu bisa macam-macam. Itu bisa ada pakai udara. Anda bisa lihat itu, ya. Teman-teman bisa lihat contoh yang disebutkan di wadah udara. Nah, seperti inilah bentuk kontainer untuk masuk ke pesawat udara. Kadang-kadang bentuknya juga nggak kotak. Itu ada bentuk kayak trapesium bagian bawah menyesuaikan dengan palka ataupun ruang kargo yang ada di dalam pesawat, di bodi pesawat itu di bagian bawah kursi penumpang. Ya, seperti itu. Jadi mungkin juga kadang-kadang juga teman-teman juga sempat lihat, ya, untuk makanan itu kadang-kadang tray-nya itu taruh boxnya juga bentuknya unik, ya, dan lebih besar lebih kecil. Nah, kalau untuk pengangkutan lain itu bisa menggunakan skid ataupun palet, ya, palet kayu, dan palet kayu pun ada ukurannya, ya. Kenapa? Ya, itu untuk lebih ke arah efisiensi, memaksimalkan isi dari kontainer itu sendiri. Kemudian juga ada karton. Karton ini bisa disusun secara lepas tanpa palet, bisa juga ditaruh di atas palet, ya. Oke. Nah, itulah kira-kira gambaran, ya, teman-teman. Teman-teman bertanya, loh kok nggak nyambung ya dengan judulnya? Cara mudah masuk ke produk pasar negara studi kasus Kanada. Sebenarnya kalau teman-teman lihat dari awal itu, yang kami berikan, yang kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita untuk mudah. Apa artinya? Apa? Kita harus tahu satu, kita kuasai produk kita. Ya, knowledge seperti apa? Knowledge itu bukan hanya barangnya itu sendiri, ya, tapi juga kita harus pahami barang kita itu apa, materialnya apa, harus dikemas seperti apa, spesifikasi yang kita punya dan yang diminta oleh buyer kita seperti apa. Karena itu menyangkut semua proses. Ya, kenapa kami ambil Kanada? Karena itu yang contoh saja, karena itu contoh satu negara yang sudah advance, untuk customnya juga sudah advance, nggak ribet sebenarnya. Dia tidak meribetkan kita kan, hitung-hitungan teksnya juga gampang, ada GST sama ada duty, sudah, hanya itu, nggak ada yang lain, semua terukur, semua terkontrol, ya kan. Kemudian juga untuk proses masuknya sudah kita proses sendiri, kita bikin e-manifest. Nah, sebenarnya mudah kalau kita paham, ya, kita memahami paragraf kita memahami prosedur yang harus kita lalui, yang harus kita ikuti untuk bisa memasukkan barang kita, ya, sorry, salah lagi, ya, mengekspor produk jasa kita ke negara Kanada, ya, sebagai contoh. Itu ada aturannya, ikuti aja aturan, dan yang paling penting tertib, aturan itu diikuti, tidak dilanggar. Oke, mau tahu cara yang lebih lanjut? Oke, berikut mungkin bisa kita share bahwa, ya, tadi saya sudah bilang bisnis itu setiap minggu bikin pelatihan webinar, ya, untuk ekspor. Nah, bisnis sendiri kita punya satu pelatihan, ya, yang bersertifikat berlisensi BNSP. Ya, kenapa? Karena bisnis dalam melakukan latihan, terutama untuk materi ekspor impor kita, materi perdagangan internasional, kita membuat modul pelatihan dan materi ajar itu berdasarkan best practice, ya, pengalaman dari staf pengajar yang ada di bisnis. Ya, kita punya 4 skema. Ya, skema yang pertama itu adalah skema profesi yang berhubungan dengan proses negosiasi ekspor sampai pembuatan kontrak. Ya,
ujungnya di sini harus menyiapkan kontrak. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya apa saja yang harus disiapkan, proses-proses awal. Itulah di sini kita memberikan bekal kepada teman-teman untuk bisa menjadi seorang profesional ya, praktisi yang memahami proses penyiapan dokumen ekspor hingga kontrak ya, berlisensi certified. Nah, kemudian ya, kita punya skema yang kedua adalah menyusun dokumen ekspor. Ingat tadi teman-teman ya, ada e-manifest permintaan dari Kanada. Ya, ini teman-teman ini ya di pelatihan skema kedua dari bisnis ya, kita juga memberikan satu sertifikasi certified praktisi untuk penyusunan kontrak. Penyusunan dokumen ekspor. Mulai dari apa? Mulai dari spesifikasi barang, invoice-nya, kemudian packing list-nya, kemudian manifest-nya, QC, labeling, packaging, ya disitulah kita akan berikan masukan-masukan berdasarkan pengalaman praktis seperti apa sebagai praktisi yang bersertifikasi BNSP untuk menyiapkan dokumen kontrak. Yang ketiga, kita punya profesi praktisi untuk pengurusan dokumen pembiayaan dan pembayaran ekspor. Ini penting, penting banget. Ya kita kalau sudah ekspor kan ujung-ujungnya apa? Kan kita mau terima pembayaran. Nah umumnya pembayaran dari luar negeri itu masih sekarang ya dengan cara tradisional menggunakan LC. Ya kalau sudah deket mungkin dia maulah bayar PT atau dia bayar DP dulu di depan. Tapi biasanya kalau belum kenal ya biasanya umumnya yang dipakai adalah letter of credit. Nah letter of credit ini profesinya dia merupakan praktisi yang nanti akan kami ajarkan untuk bisa memahami semua proses. Ya. Kita ada UCP yang terbaru yang 600 meskipun ada revisi 700 tapi masih belum ya dari ICC. Jadi uniform commercial dokumen ya untuk biasanya ini dipakai untuk bank ya tapi dalam UCP itu syarat dengan syarat-syarat ketentuan yang umum dipakai untuk transaksi perdagangan internasional ya seperti apa contohnya misalnya port of destination atau port of origin ya kita menyebut seringkali main port Indonesian port ya main port Indonesia itu apa pelabuhan utama ekspor di Sumatera ada Belawan Medan ada Dumai ya kan? Di Jawa ada Tanjung Priok ya di bagian selatan Banten itu ada Merak ada Ciwandan ada Tanjung Mas ya semua semua Tanjung-Tanjung tuh ya kan udah kayak medali aja ada Tanjung Mas ada Tanjung Perak ada Tanjung Priok ya semuanya ada di situ ya belum lagi di Makassar di Bali juga ada main port nah, itu harus jelas ya portnya port mana ya kan? Nah itu baru dari portnya kemudian juga negara tujuannya port of destination seperti apa nah kemudian juga ada satu isu yang juga lagi menarik mengenai expiry date ini dibahas di UCP 600 dan 700 ya expiry date dokumen itu kan pasti ada expirednya kapan ya yang sering jadi isu adalah tanggal akhir penyerahan dokumen ya dokumen untuk ekspor karena LC itu ataupun DE ataupun DP itu adalah penyerahan dokumen jadi kita akan dibayarkan via bank pada saat kita menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan yang diminta. Nah, itu expiry date itu penting. Jadi jangan sampai sama kita menyerahkan dokumen itu sudah melewati tanggal batas waktu. Dan itu juga dalam UCP itu jelas date-nya itu date di mana. Jadi date of penyerahannya itu di penyerahan di bank negara eksportir sesuai dengan jam kerja bank atau kontrak dengan pihak di luar negeri ya di negara tujuan. Nah, itu adalah satu hal yang salah satu hal yang akan teman-teman dapat pada saat pelatihan mengikuti pelatihan penyusun praktisi penyusun dokumen pembayaran dan pembiayaan ekspor. Nah, yang keempat ini sangat spesifik selain ada dia memahami dokumen ekspor dan impor
lebih dikhususkan lagi adalah dokumen ekspor dan impor yang terkait dengan produk halal. Nah, ini adalah keempat ini adalah bentuk-bentuk ya 4 jenis pelatihan ekspor impor yang berlisensi yang ditawarkan yang akan diberikan oleh pihak bisnis.com. Oke, mungkin saya sudah terlalu banyak menyita waktu teman-teman. Saya sangat berharap teman-teman kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Silakan di chat atau Pak, mau ya nanya. boleh. Silakan Ibu. Oh, nggak bisa. Iya, Pak. Ini kebetulan sekali kok. Contohnya ini Kanada. Jadi Hmm. anak saya itu kan sekolah di Kanada. Nah, Hmm. dua. Yang satu itu udah PR. Lalu Hmm. waktu saya ini kan banyak selama ini jualkan produk-produk apa ya seperti UKM gitu ya, UMKM. Nah, waktu Ya. saya bawa Hmm. contoh-contoh ke Kanada, ke Vancouver tepatnya, ke diaspora itu mereka suka. Nah, ternyata mereka itu juga ada komunitas Hmm. yang suka PO-PO. Lalu, Hmm. datangan saya yang beberapa kali, itu saya dibawa untuk menemui pemilik-pemilik Asian Market yang teman-teman mereka juga. Nah, Hmm. ternyata mereka itu langsung mau pesan-pesan. Hmm. Nah, cuman saya, kalau misalkan saya itu menyerahkan sebagai importir, apa ya, gimana? Misalkan saya itu di sini kasihkan ke mereka sebagai importir, itu kok saya melihat peluang ya, peluang usaha untuk saya jadi importir aja di sana. Hmm. Hmm. Karena saya sebetulnya tinggal menyuplai ya. Hmm. Saya Hmm. sudah tahu kebutuhan mereka dan Hmm. harga-harganya juga saya sudah tahu. Cuman caranya ini loh Pak, yang saya tadi langsung tertarik sekali begitu Bapak bilang tentang cerita tentang manifest, lalu apa. Karena Hmm. saya cari produk-produk yang di sini nih sedikit sekali yang punya izin HACCP, HACCP. Nah, kalau Hmm. Hmm. FDA nggak masalah, saya sudah punya agent yang bisa nguruskan Hmm. FDA baik di Hmm. Indo maupun di Amerika atau Vancouver. Nah, Hmm. saya tertarik sekali untuk menjalankan ini. Kebetulan mungkin Oktober saya ke sana, saya berharap saya sudah bisa apa ya, eh, bisa lapor ke Vancouver untuk Hmm. mendirikan PT begitu. Hmm. Saya harapkan mungkin gimana ya, saya bisa di guide gitu, Pak. Oke, Bu. Nanti bisa dibantu, Bu, dengan tim ya, tim dari kita ada tim untuk marketing dan juga ada tim yang mengurusi untuk event. Nah, dengan business matching kita akan bisa atur, Bu. Artinya begini, tadi jelas kan dengan pihak Kanada itu memperkenankan perusahaan asing itu mendaftarkan perusahaan sebagai importir Iya, di Kanada. Ya, Ibu sudah mm, punya anak. Tinggal iya, di sana kan, anak ibu tinggal di sana, ibu sudah punya perusahaan di sini, daftarkan, ada ya ibu daftarkan, incorporate gitu ya. ya, ya, pakai nama yang sekarang aja bisa didaftarkan di sana sebagai Ya, importir untuk produk ini dulu. Tapi itu tadi Bu syarat-syaratnya, ya kalau ibu menawarkan produk-produk makanan ataupun food ataupun sesuatu yang sifatnya konsum, ya, mm, menyangkut kepada langsung kepada human consume. Ya, Bapak Ibu harus memenuhi aturannya. Minimal at least label itu harus bilanguage. Itu wajib Bu ya, Mandiri. Harus Ibu ya, attach Inggris dari Prancis. sini. Ya, dari sini. Sehingga nanti pada saat Ibu jual ataupun anak Ibu putri atau putra Ibu yang tinggal di Kanada itu menjual kepada store-store untuk Asian food ya, grocery atau apa, ya kan? Toko-toko Mm, kecil itu ya mereka akan menjadi importer tapi sudah lewat perusahaan Ibu iya, yang terdaftar di sana. heeh. Ya, Cuman dari nanti sininya yang mungkin harus banyak pelajari ya Pak ya, seperti bagaimana cara pengisian manifest, ya itu lalu itu bisa dipelajari Bu. Tapi yang paling penting kan Ibu tahu barang apa yang dicari, ya. Barang apa, kemudian kemasannya, sizingnya seperti apa, Ibu sudah tahu lah. Ibu tinggal sudah ya, bikin, tinggal Ibu bikin, mm, ya. tinggal bikin Dan labelnya itu ya. ya label, Kemudian label, kemudian manifest. kulikunya itu Pak, Kenapa Bu?
Kemudian liku-likunya untuk pengiriman segala macam itu yang saya perlu Nah, itu tahu nanti ada Bu, bagaimana. ada tim trading dari bisnis Bu sendiri, tim komersial dari bisnis. Itu kita bisa handling untuk mulai dari gudang ibu sampai ke gudang ibu yang di Kanada kita bisa bantu. Ada tim tradingnya sendiri bisnis Bu. Mau Pak, kalau boleh saya dapat kontaknya. Oke, nanti bisa dibantu oleh admin, nanti akan mendata ibu, ya nanti akan kami hubungi ya produk-produknya. Ya, jadi seperti itu Bu. Ya memang kita harus banyak belajar ya, sama-sama belajar, terutama untuk e-commerce. Tapi saya yakin Bu, kalau kita karena apa di pihak negara tujuan di Kanada ini kan dia sudah well established ya regulationnya dia, importationnya dia. Memang kelihatannya ribet di kita, tapi kalau kita lihat tadi is as simple as possible kan. Kita yang Iya, Pak. penting kita paham aturannya, ikuti aturannya. Udah nggak sulit. Ya, semoga Iya, bisa membantu ya Bu ya. baik Pak. Terima kasih Pak infonya. Sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi lewat chat kali ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin bisa dibacakan. Mungkin saya mungkin kelewatan. Oke, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua yang ikut, mungkin kita minta bantuannya untuk mengisi form ya, kehadiran dan juga mungkin di situ ada komen. Kami berharap masukan dari teman-teman, kira-kira antara lain ya, seperti apa nih masukannya, topik-topik apa, isu-isu apa yang terkait dengan ekspor yang teman-teman butuh untuk kita kaji, kita bahas bersama. Ya, kita bisnis setiap Senin dan Rabu jam 1 kita menyediakan waktu untuk mengulas beberapa isu ya terkait dengan ekspor dan impor. Ya. Tapi mungkin kalau teman-teman berpikir wah kayaknya tanggung ya, kok hari siang-siang, gimana kalau kita bikin weekend, kita bikin kalau malam, most welcome ya. Ya kami hadir untuk bisa memenuhi lah kebutuhan teman-teman yang perlu informasi lebih dalam terkait dengan ekspor. Oke, ini ada pertanyaan mungkin bisa dibacakan admin. Ya, jadi gini ya. Saya bacain aja. Oke. Apakah jauhnya pelabuhan atau bandara pengiriman mempengaruhi harga barang yang ditawarkan? Khususnya kan di daerah timur, untuk Kanada ada produk ekspor apa yang paling diminati? Oke, ini menarik ini dari siapa nih, Mbak Herlan, Herlan ya, Herlan ya. Oke, tentu ya kalau kita bicara di Indonesia, pengangkutan itu merupakan satu hal yang sangat krusial, yang sangat mungkin jadi beban ya buat kita, buat teman-teman yang ingin berusaha. Tapi tentunya pasti akan ada solusi ya. Saya jawab dulu yang bagian yang terakhirnya, produk-produk apa. Tadi kan ada jawaban dari kalau saya dari Bu Anastia pertanyaan kan. Food product. Ya. Jadi gini, kita nggak usah berpikir gede. Kita nggak usah berpikir yang mulut punya besar-besar dulu. Harus satu kontainer. Enggak. Ya. Satu box pun ya kita bisa ekspor kok. Sudah bisa cuan. Ya. Gampang nih ya, saya kasih buka aja. Ada permintaan, ya jujur nih, pengalaman saya pribadi yang saya gagal, ya permintaan itu untuk kirim kayu manis, cinnamon, ya dipotong
12 cm untuk ukuran diameternya yang standar ya, dia minta itu antara 8 sampai 12 mili ya. Kan itu genggulung tuh 8 sampai 12 mili dipotong sekitar 15 sampai 20 cm, dikemas ke dalam satu botol. Ya bisa botol plastik, bisa botol gelas, jar. Ya, jumlahnya juga nggak banyak. Untuk apa? Langsung dijual, diminta langsung pasangin label segala macam, untuk dijual di toko. Waktu itu dia minta buat ke Amerika dan ke Kanada. Untuk apa? Di sana hanya buat bikin ya kayak sendok gitu loh. Dia bikin kafe, jual ke kafe untuk bikin jadi sendok gitu si apa si kayu manis ini. Nggak bisa saya supply ya karena saya nggak punya alat ya. Karena ternyata itu gampang dipotong aja, di cutting aja. Ternyata memang pemikirannya saya udah minta ke ekspor, tolong dong dibantu dipotong. Ya kalau dipotong gimana Pak serpihannya? Nah di situ saya belum nggak terpikir itu. Sebenarnya kan serbuk-serbuk dari kayu manis itu juga kan laku dijual kan. Sebenarnya ada pasarnya. Jadi jangan takut ya. Apalagi tadi di Papua itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa diolah ya, yang bisa diolah. Nah sekarang pemikirannya mahal nggak sih? Ya kalau kita lihat dari Papua ya jauh ya. Naik kapal jarang, ya kan kereta api nggak ada, kapal cepat nggak ada pesawat udah mahal, ya kan? Gimana caranya? Ya bisa, ada solusi, ya kan? Nih bocoran aja nih, ya pasti gini, barang ke sana itu mungkin agak kosong ya, berarti posisi gudang kargo di pesawat itu kosong, ya kosong. Artinya apa? Mereka need kargo, kita bisa nego, kan kosong. Nggak mungkin dong, harusnya harga dari Jakarta menuju Papua hitungannya sudah menghitung double. Ya ini nih, jadi ini trik ya. Kadang-kadang si forwarder ini dia mengirim, wah ke Papua nih, pulang gua kosong. Hitung-hitungan tarif penerbangan dari sana per kilonya satu, anggaplah kita bicara ya, $1,5. Ya gue cat aja lah $3. Kenapa? Karena pulangnya itu gua kosong. Artinya apa? Si carrier ini sudah memperhitungkan bahwa barang ke Papua itu pulangnya pasti kosong. Artinya pengiriman itu dibebankan kepada si pengirim yang dari si pengirim asal. Yang dari Jawa itu sudah memasukkan komponen untuk kapal itu, pesawat itu pulang ke Jakarta atau pulang ke Surabaya ataupun ke Denpasar dalam keadaan kosong. Nah kita tinggal nego, ya kan? Nego aja kan Pak kosong. Ya, pintar-pintar kita nego. Bapak kan sudah hitung, ya kan? Artinya apa? Mau ada barang apa tidak dari Papua, tetap aja pesawatnya kan mesti pulang. Nah, ruang kargonya kosong. Itu salah satu triknya. Kemudian, ya, kalau Pak Herlan ini juga dekat, ya ini bukan ngajarin nih Pak ya, kan kita berbagi pengalaman ya Pak. Itu kan pengiriman apa logistik buat angkatan, buat pegawai negeri kan sering menggunakan pesawat yang catnya gelap itu Pak, hijau gelap ya kan, atau abu-abu gelap, ya kan, baling-balingnya 4, ya kan, kan pulang kosong. Bapak tinggal kontak itu ke bagian DAU-nya. Ini saya ada kirim barang dong, ya. Dan Bapak nggak usah takut Pak. Banyak Pak pengusaha-pengusaha apa pengusaha-pengusaha udang juga menggunakan sarana transportasi yang mendaratnya itu di Abdurrahman Saleh, di Halim Perdana Kusuma Pak, itu Pak. Ya, jadi Bapak coba dekati teman-teman Bapak yang ada di angkatan atau di mana, Pak bisa nggak saya ikut titip barang? Pasti mereka mau Pak. Dan itu rate-nya lumayan lumayan kompetitif. Begitu Pak Erlan, ya. Yang ada di chatnya mungkin sudah bisa jawab. Barang-barangnya bisa apa saja Pak. Ya, Bapak lebih paham kira-kira barang apa dan Bapak juga bisa browsing. Tadi juga dari penanya pertama kan sudah punya gagasan dan mau bikin apa? Mau bikin toko atau mau bikin pemasok ya untuk toko-toko di sana. Kan banyak Pak barang-barang yang eksotik ya. Apa bumbu-bumbu rempah-rempah yang ada dari Papua. Ya kita kolaborasikan saja Pak, ya kan, dengan si ibu tadi, Bu, ini Bu nitip barang,
tinggal diatur kemasannya, sama-sama bikin. Ya, kolaborasi itu sesuatu yang indah ya, untuk bisa kita manfaatkan. Dan mungkin si ibu tadi juga butuh nih, oh ada barang baru nih, unik nih, ya kan? Sangat bagus untuk bisa dipasarkan di sana. Ya, semoga ini bisa menjadikan manfaat ya. Pertemuan kita siang ini bisa saling berbagi, bisa saling sharing, bisa juga saling memberikan manfaat buat sesama dari kita. Oke, kira-kira gitu Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Izin membacakan kolom komentar, Pak. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andi. Hmm. Selamat siang, saya produsen mainan anak Puzzle Hmm. Spoon. Hmm. Kepingin untuk ekspor, gimana ya caranya, Pak? Oke, nah untuk produk-produk mainan anak ini cukup unik ya. Berarti edukatif edukatif toys ya, barang ya. Pertama ya kita tentu melihat mainan anak-anak ini berbahan apa ya, karena tentunya yang namanya mainan anak itu juga kan ada kandungan entah catnya toksik apa tidak, kemudian apakah ada komponen-komponen yang berbahaya apa tidak ya. Tentu satu minimal ya Pak, mainan ini sudah mendapatkan SNI. Ya, bukan saya ingin mempersulit Bapak, tapi kita akan menjual barang yang akan dipakai oleh orang yang mungkin secara secara maturity masih anak-anak ya Pak. Mungkin belum tahu apa. Kadang-kadang mungkin mainan itu digigit sama dia ya kan, atau dia apa dirusak. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus menjadi kajian. Nah, biasanya kan tentu juga untuk mainan anak itu pasti ada SNI-nya. Kemudian juga mungkin Bapak ada referensi sudah dipakai di mana di Indonesia kan. Nah, kemudian kalau untuk keluar tergantung Pak, namanya educational toys ini, mainan-mainan anak ini tentu juga ada segmennya, segmen usia dan juga segmen negara. Ya, kalau kita bicara ke negara-negara yang sudah maju ya mainannya sudah mainan gadget ya Pak, mungkin mainan-mainan yang sifatnya tradisional ini mungkin bingung sendiri mereka. Mungkin mainan-mainan tradisional ini sudah didigitalkan oleh mereka. Jadi agak sulit. Tapi ada tentunya. Masih ada negara-negara yang butuh mainan-mainan anak untuk menumbuhkan ataupun mengembangkan motorik. Ya, motorik daripada si anak itu sendiri. Jadi tetap peluang itu ada. Kembali satu Pak. Ya, mesti rajin nih Pak. Mesti rajin Bapak browsing. Ya, Bapak bisa browsing, misalnya katakan Bapak ketik aja mungkin saya sekarang juga ada chat GPT atau segala macam, bisa lihat Bapak cek kemana ya, negara-negara mana yang mengendorse, negara-negara mana yang membutuhkan, itu bisa lihat, nanti Bapak bisa lihat dari data statistik, kita lihat mainannya seperti apa ya. Atau nah ini kita kan hari ini banyak bicara mengenai logistik. Saya awali dengan yang namanya supply chain ya, pasok pasok rantai ya, rantai pasokan, supply chain ya. Ini biasanya negara forwarding. Nah, jadi teman-teman yang punya teman bergerak ataupun bekerja di industri forwarding ya, deketin, tanya ke dia, pernah itu nggak? Pernah ekspor mainan nggak? Ya pasti punya data kan. Oh ya ada nih. Ya saya dulu juga mendapatkan barang. Saya waktu itu pernah diminta, ya mungkin jangan teman-teman yang sudah pernah dengar jangan bosan ya. Itu awalnya saya diminta untuk mencari sisik ikan untuk diekspor. Bingung dong saya cari mana sisik ikan. Sisik ikan kayaknya dibuang gitu kan. Saya tanya ke teman saya di forwarding. Tahu nggak sih yang main sisik ikan? Oh ada, pernah ada. PT-nya ini di sini. Nah, itu kan satu satu chance, Pak. Ini saya buka lagi kisi-kisi ya, teman-teman. Banyak cara, ya kan? Tanya ke forwarding. Punya expert yang datangin MKL, ya kan? Tahu nggak sih, saya punya barang ini ekspornya kemana? Ada nggak pernah pengalaman? Mereka pasti akan cari. Karena mereka butuh barang kan, mereka butuh kargo untuk diangkut. Mereka pasti akan bantu, akan cari, ya kan? Nah, persoalannya apakah harus banyak? Ini kembali lagi dengan Pak Eran tadi ya.
Apakah kontennya harus banyak? Enggak kan? Kita bisa bikin. Ya mungkin hanya kita bisa ekspor mungkin 2 box, 3 box aja jadi masalah Pak. Itu bisa consolidated. Ya, tiap forwarding itu EMKL itu bisa bantu mencarikan teman yang untuk sama-sama ekspor menggunakan satu kontainer yang isinya itu dipakai bersama-sama, berbagi kontainer. Ya, jadi jangan pernah takut Pak untuk mau coba. Langsung coba Bapak cari tahu. Ya, kami pun Pak nanti dari bisnis apabila ada permintaan dari buyer-buyer kami di luar untuk mainan anak, ya tentunya akan kami ingat ya untuk menghubungi Bapak. Ya, kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan Bapak. Oke, ini di Turki apa nih? Oke, barang Indonesia masih bisa ekspor, Pak. Semua mau barang jual di apa saja. Oke, ini buat ke Turki ya, barang apa saja yang bisa eh, dijual ke sana ya. Sebenarnya sama polanya. Kita bisa bisa browsing, kita bisa cari, kita bisa tanya-tanya. Ya, ya artinya ya harusnya sebaiknya kita yang bertanya kan karena kita yang tahu karakteristik barang kita seperti apa. Ya, spesifikasi barang kita seperti apa. Kita yang tahu. Oh, barangnya kayak begini nih, beda dengan yang dia minta. Jadi pilihan cuma 2. Kita mengikuti permintaan buyers atau kita mengedukasi buyers untuk bisa menerima barang kita. Dua-duanya butuh effort. Dan saya yakin teman-teman di sini pastinya akan siap effort untuk itu. Sediakan waktu, sediakan tenaga, sediakan pikiran, dan juga mungkin biaya ya. Tapi kan biaya itu merupakan investasi untuk bisa mengekspor barang-barang Bapak ke luar negeri. Oke. Ada lagi yang tidak tahu? Mungkin saya Ya. izin membacakan, Oke, Pak. oke silakan. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama dari Ibu Reski. Mhm. Izin Pak, apakah alur pengiriman kontainer sama dengan alur pengiriman dari daerah ke daerah tujuan? Berhubung saya di daerah ngambil kontainer dari Jepara ke Sulawesi. Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua itu ada dari Ibu Linda. Selamat siang, Pak. Mau tanya suami saya ada di Turki dan seringkali dapat permintaan barang-barang yang bisa dijual dari Indonesia. Apa saja, tapi kita tidak punya PT. Apakah bisa ekspor tanpa perusahaan dan bagaimana cara ekspornya? Untuk permintaannya sendiri sudah ada permintaan, cuman Ibu Linda ini tidak tahu bagaimana cara ekspornya, Pak. Oke, eh, tadi yang pertama itu mengenai apa? Mengenai bukan cara ekspor apa? Alur pengiriman Oh, alur. kontainer. Oke, jadi gini, untuk kontainer ya internasional itu mungkin tadi saya minta maaf saya agak lupa menjelaskan bahwa untuk yang kontainer luar negeri itu ada yang namanya seaworthy ya. Seaworthy itu artinya aman pengangkutan laut internasional. Jadi standar ya. Nah, standar internasional untuk kemasan itu ada usia ya dan juga ada yang namanya pemeriksaan ya pemeriksaan untuk masing-masing kargo. Jadi umumnya kontainer yang dipakai antar pulau di Indonesia dengan kontainer yang akan dipakai antar negara itu bisa berbeda. Karena apa? Pertama dari sisi spesifikasinya kadang-kadang juga ukurannya malah nggak standar ya, nggak standar internasional. Kemudian kedua juga mungkin kondisinya sudah tidak layak. Kenapa dibutuhkan yang seperti yang lebih kokoh? Ya karena mungkin lautnya kan juga eh, lebih ganas mungkin ya karena ocean dan juga handlingnya itu bisa berapa kali naik turun ya. Jadi harus dibutuhkan untuk rough handling. Nah itu yang utama ya untuk pemilih. Jadi harus itu diperhitungkan. Eh, saya ada kirim kayu dari Halmahera Utara ya lewat pelabuhan Surabaya itu ke India, Korea sama Australia. Nah, dari barangnya itu sudah lagi nggak industri kayu di Pulau Jawa itu sudah jauh banyak yang tutup dan berkurang. Kenapa? Pasokan bahan baku sudah nggak ada di Jawa.
Makanya pabrik milling sawmillnya itu ada di Halmahera. Jadi kirim pakai kapal peti kemas yang biasa dipakai angkutan transportasi laut standar ya di Indonesia. Ya bisa pakai kapal ya Temas ataupun kapal yang lain kan, atau juga kadang-kadang malah ikut kapal pelni ya. Nah, sampai di Surabaya itu dibongkar, dipindahkan ke kontainer yang akan dipakai untuk ekspor. Karena biasanya carrier shipping line itu sudah punya standar ataupun sudah punya kontainer sendiri yang akan dipakai, yang bisa diterima oleh pengangkut mereka, oleh carrier mereka. Itu yang pertama ya. Jadi itu harus dipatuhi ya. Jadi memang tetap itu akan menjadi mahal. Persoalannya kontainer-kontainer yang luar ini nggak semua ada tersebar di Indonesia. Di Pontianak aja agak susah cari ya. Karena apa? Kebanyakan memang barangnya ini lokal, dan barang-barang dari luar yang masuk ke Pontianak ataupun pelabuhan-pelabuhan baru yang ada, yang bisa pelabuhan samudera yang bisa menerima kapal kontainer di Pulau Jawa itu barang-barangnya nggak ada kontainer-kontainer yang dari luar ya. Katakanlah untuk proyek-proyek juga kadang-kadang dia sudah dalam bentuk general cargo, tidak dalam bentuk kontainer ya. Yang ada itu mungkin di eh, Makassar ya. Makassar mungkin ada, kemudian Trisakti mungkin Banjarmasin mungkin masih ada ya. Pontianak satu dia di pelabuhan-pelabuhan baru Ketapang mereka mungkin ada ya. Tapi kalau untuk wilayah timur yang lain itu paling ada di Bali. Bali juga ada. Tapi kan masalahnya kan dari pulau-pulau kita yang terpencil itu untuk menuju ke Bali juga jarang. Ada yang paling banyak itu adalah dari pulau-pulau, either itu ke Surabaya atau ke Jakarta. Nah mungkin ya kalau mau dicek juga kemungkinan itu ada di Samarinda, di Samarinda ya. Sekarang kan lagi bangun IKN. Kemungkinan ada kontainer-kontainer luar ya yang tersedia di sana. Ya, itu gambaran aja ya Bu ya. Nah kemudian yang tadi dari Turki ini menarik. Kenapa nggak sih nggak di-share ke bisnis? Nanti tim bisnis bisa bantu kok. Ya, bisa eksportir. Kalau mau jadi eksportir, nggak usah repot, juga bisa bikin sebagai perusahaan perseorangan. Ya, perseorangan itu bisa menjadi eksportir dan juga bisa mendapatkan API ekspor ya untuk itu prosesnya juga nggak susah, itu pakai proses NIB ya. Tapi misalnya nggak mau repot, katakanlah pusing consolidated ya, bisa dikonsolidasikan. Kita juga bisa pakai under name, atau nanti bisa dikoordinasikan dengan tim trading daripada bisnis, kita bisa konsolidasi buat ke Turki. Jadi nggak perlu satu item itu satu kontainer, kita bisa bikin macam-macam gabung. Tapi tetap ya, syarat dan ketentuan tetap berlaku karena ada barang-barang yang tidak bisa digabung. Ya contohlah kayak kembang api itu nggak bisa digabung dengan barang-barang yang lain. Ya itu juga penanganannya sangat spesifik. Jadi akan dilihat dari nanti yang namanya MSDS ya, Material Safety Data Sheet-nya seperti itu. Jadi kan Ibu Lina atau Ibu Lina atau Bu Lina tadi ya, apabila ada inquiry dari Turki ya kita siap Bu, kita siap bantu untuk kolaborasi ya. Tetap Ibu bisa menjadi shipper, pihak tim trading dari bisnis akan membantu Ibu, memandu Ibu ya. Semoga berhasil ya Bu ya. Semoga juga menjawab pertanyaan Ibu. Mungkin ada lagi? Oh ya, nanti apabila nanti muncul lagi, waduh tadi lupa tanya, kita kan ada nanti teman-teman dimasukin di grup chat WA ya, kita bisa share juga di situ, atau juga nanti bisa mengisi form Google Sheet yang saya harap itu diisi, karena itu menjadi masukan buat tim bisnis. Kami berharap di pertemuan selanjutnya kita bisa menjadi lebih baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin? Satu lagi, oke lanjut silakan. Ini apa nih?
apa perlu website untuk menjadi eksportir, mencari buyer. Oke, sekarang itu sudah banyak ya bisnis platform ya. Bisnis juga kita punya. Ibu juga bisa banyak mencari, bisa dari Amazon ya, dari apa? Dari Alibaba, itu banyak untuk bisa website. Tapi perhitungkan Bu, ya karena website itu harus di-maintain. Berarti Ibu harus punya IT sendiri yang siap untuk menerima ya. Saya saja di bisnis ini itu tiap hari mungkin terima lebih dari 15 inquiries Bu. Ya gara-gara kita bisa apa itu inquiry semua. Ya, itu aja nanti bisa kalau Ibu bergabung dengan komunitas trading bisnis bisa saya share Bu, ada permintaan ini bisa nggak, ada yang bisa supply nggak? Kita bisa share ya. Tapi kalau Ibu mau bikin menjadi website sendiri bisa ya, bikin website itu nggak gede lah, antara 400 sampai 250 ribu Ibu sudah punya website. Yang sulit itu adalah mengisi kontennya, memanage website itu sendiri. Ibu harus rajin lihat ya kan. Nanti capek sendiri atau ibu harus hire. Tapi kalau putra ibu atau ibu atau putri ibu itu punya pengetahuan dan bisa diberdayakan juga nggak jadi masalah sih. Boleh-boleh saja gitu kan. Akan sangat menarik ya apabila itu dilakukan secara bisnis keluarga. Tapi kembali Bu, kita harus disiplin ya untuk bisa menjalankan trading ini. Ya, 3 prinsip ya yang selalu saya ingatkan. Pertama, kenali, pahami produk, knowledge untuk barang atau jasa yang akan kita ekspor, yang akan kita transaksikan. Ya, prinsip yang kedua, ya, pahami aturan, ya, regulasi terkait dengan transaksi ekspor untuk produk atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, tertib dalam melaksanakan aturan tersebut. Nggak jelas ya tanya. Tanya ke siapa? Ada selain Google ada bisnis. Ya, kita siap untuk membantu Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang akan go live ekspor. Oke, apakah bisa status USD apa nih? Status UD menjadi eksportir bisa, Bu. Ya, berbadan hukum usaha dagang kan itu berbadan hukum. Ya, untuk tahap awal Ibu bisa. Jadi itu kan menyangkut bagaimana Ibu mengatur legalitas perusahaan. Kalau itu sudah ada, bisa. Perseorangan pun juga bisa Bu menjadi eksportir. Bapak, sorry, Ibu atau Bapak nih. Bu Lia ya, itu bisa. Jadi nggak usah khawatir Bu. Ya, tetap semangat, ya, tetap berjuang. Oke, teman-teman, ini ada permintaan kita untuk foto bareng yuk. Ya, masih buka di kameranya sekilas saja ya buat file kita ya. Siapa tahu nanti jadi ingat wajah saya jadi nanya terus. Saya terima dengan senang hati. Oke. Silakan admin diatur. Baik, terima kasih Pak Bagja. Mungkin untuk para peserta dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Mungkin akan saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Mungkin nanti jika para peserta masih memiliki pertanyaan bisa langsung memberikan pertanyaannya di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Bagja juga. Dan mungkin jika nanti ada masukan-masukan bisa diisi melalui daftar hadir yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Oke, baik. Kembali teman-teman. Terima kasih Sobat Eksportir Indonesia. Selamat berjuang. Kita sama-sama tumbuh kembangkan produk ekspor dari Indonesia. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Berapa sekarang?